Mas Ahmad bisa cerita nggak sih sebenarnya awalnya itu Mas Ahmad bisa ke Jakarta itu seperti apa sih Pak? Bisa diceritain nggak sih Pak? Ya ceritanya ya ini yang mulai pertama yang dibawa ke Jakarta ya tanya ini. Oke, gimana Mas? Sorry kita belum namanya siapa tadi? Trisil. Oh, Trisil. Oke. Ya. Gimana Mas Trisil? Ya awalnya Pak Slamet ketemu saya. Itu kamera bang? Kamera? Awalnya Pak Slamet itu kan pengamen Iya. ke desa-desa, terus ada salah satu video upload, kok Pak Slamet viral gitu. Terus akhirnya saya punya niat, ini Pak Slamet saya ajakin konten aja lah. Karena di sana saya kan juga ada produksi konten, live TikTok kayak gitu. Sebenarnya mau ngajak Pak Slamet itu untuk mau live TikTok, konten-konten YouTube dan sedikit mau mengklarifikasi karena di teman-teman di TikTok itu nyangganya itu Pak Slamet dari Ngawi, pengamen Ngawi. Oke. Saya mau mengklarifikasi, saya buatkan video, terus malam itu saya dihubungi dari pihak TA Pro, dihubungi produser dari TA Pro. Malam itu juga kalau bisa secepatnya ya Mas Trisil untuk Pak Slamet ke TA Pro buat rekaman. Gitu. Untuk rekaman ya udah Pak Slamet saya telepon, malamnya saya telepon, pagi berangkat. Ya, seperti nggak ngira Pak Slamet masih kayak nggak percaya, masa beneran ini rekaman di Jakarta, beneran ini Pak Slamet mau diterima di Jakarta mau rekaman gitu kan dari keluarga. Terus saya jelasin juga pagi itu saya juga telepon lagi dari pihak produser bahwa ini serius, ini nggak bohongan kayak gitu. Jadi saya berangkat bersama Pak Slamet ke Jakarta untuk rekaman. Antar ini yang antar. Ya. Yang antar Mas Rizky. Iya. Oke. Nah, sudah di Jakarta. Jadi gimana sekarang, maksudnya kehidupan Pak Slamet kan sudah masuk lebar rekaman, sudah cukup berubah belum sih Pak Slamet? Dari kemarin kan hanya ngamen-ngamen gitu, tapi sekarang kan juga mungkin panggung ke panggung gitu loh Pak. Gimana Pak? Iya, gimana sekarang udah? Maaf Pak Slametnya masih kurang untuk berinteraksinya, masih kurang. Gimana perbedaannya Pak? Mungkin pelan-pelan nanti baru dibantu Mas Trisil. Perbedaannya ya pokoknya alhamdulillah saya bisa dari sampai Jakarta. Biasanya bisa rekaman terus Sekarang bisa berkaryanya dari panggung ke panggung, nggak dari pasar ke pasar lagi gitu. Mungkin ya mungkin harapan kedepannya semoga Pak Slamet bisa lebih profesional, lebih berkualitas untuk berkaryanya gitu. Mas ini sepertinya ada cerita unik nih di balik rekaman Pak Slamet. Katanya sempat grogi nih untuk take record, bahkan sampai bisa dibilang menggembol soundnya. Gimana tuh mungkin ceritanya? Kalau untuk itu memang karena Pak Slamet ini gimana ya, orangnya itu nggak pedean dan sering grogi, apalagi dia kan belum pernah kayak rekaman terus tag vokal di studio kan belum pernah. Awal mula tag audio itu tag vokal pertama kali Pak Slamet itu grogi sampai lupa nadanya gimana, liriknya gimana. Terus pada akhirnya dari tim produsernya gara-gara ini ya, terus itu soalnya diambil buat digendong lagi. Setelah itu digendong dia seolah udah pede, seolah dia kayak ngamen seperti biasa di pasar-pasar. Mungkin ya di situ keunikannya Pak Slamet, dia bisa lebih pede, lebih bebas leluasa untuk bernyanyi karena terbiasa pakai sound. Kenapa Pak? Emang soundnya ada apa di balik cerita soundnya ini? Mungkin ada sejarahnya Pak? Nggak ada apa-apanya. Mungkin biasa sudah terbiasa Mbak, karena terbiasa pakai sound, jadi seumpama nyanyi gini agak grogi gredeg itu. Tapi di balik sejarah dari sound ini mungkin ada cerita tersendiri nggak sih ini Pak? Mungkin atau dari mendapatkan sound ini mungkin butuh perjuangan juga nggak sih Pak? Awal mula mengamen. Awal mulanya kan pakai sound yang kecil, terus kadang ada uang dikit-dikit terus ini cari yang lebih besar. Soalnya katanya orang-orang itu Di warung kurang puas, suaranya kurang keras. Tapi kalau boleh tahu ini berarti berapa nih Pak Slamet? 7 sampai 8. sekitar 7 kilo. Berarti tiap hari Iya. gendong gitu. Nah,
sampai jam 8, kadang awan sampai sore Ya, sampai sore, dari pagi sampai sore lah itu Pak Slamet ngamennya. Oke. Kalau coba pengen mungkin- cobain budanya. Coba Berat banget itu. untuk Berat ya. enggak saya cobain sini Jangan gue yang masuk dong. ambilnya ini kan ini Berat. oh, Ya, bisa coba Novi mau coba. Coba. Nih, Novi mau coba. Coba Pak. ini Novi mau coba. Iya. dari angka sini baru ya ke sini. Jangan. enggak Nah, Gini ya Pak. Pelan-pelan, no, pelan-pelan. Oke. Eh, Oke, lumayan berat ya rupanya. Bener-bener berapa kilo Pak tadi Pak? 7. 7 kilo. Oke. Berarti memang dibawa setiap hari seperti iya ini ya Pak? ini setiap harinya ini ya saya bawa Oke, siap. berat kan Oke. Sini lagi Pak. Oke, tapi dari setiap hari yang mengamen ya Pak, ya mungkin ada cerita suka dukanya nggak sih Pak? ya, gitulah katanya orang awet mulai pertama kan ya kadang senengnya orang namanya iya. orang kerja di jalanan kan ya senengnya Kalau orang kesan itu tetap ada. orang kan tidak sama gitu loh. Tidak sama. Kadang ya ada yang nggak senang ya juga ada, yang senang ya juga ada. Yang nggak suka juga ada. Kadang itu Pak Slamet kan ini Pak Slamet ngamen juga untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Mungkin Pak Slamet mau nggak mau harus ngamen karena di usianya, di tenaga usia Pak Slamet ini kan mungkin udah nggak kuat untuk kerja berat yang lain. Dan Pak Slamet bisa nyanyi. Prinsipnya Pak Slamet itu tadi dia bukan meminta-minta, dia jual suara. Jadi dari pasar ke pasar, kampung ke kampung. Pak Slamet profesional. Kalau memang dikasih uang, gimana Pak? Kalau dikasih uang ya Profesional, nah kalau- kayak kalau- uang banyak ya nyanyinya ya, banyak. Kalau gitu. sedikit nyanyi sedikit gitu. Kalau boleh tahu usia dari Pak Slamet berapa Pak Slamet? 60. 60. Udah 60 sekarang. Tapi dari pihak keluarga sempat melarang nggak sih dari anak-anak dan juga istri Pak Slamet, apalagi kan di usia senja ini Pak Slamet kegiatannya kan selalu mengamen ya Pak Slamet menjadi musisi jalanan. Gimana nih Pak Slamet? Ya, Ya awalnya kayak nggak ikhlas ya Pak ya. karena kalau pertama kan nggak boleh, istri-istri kan juga nggak boleh. Katanya orang-orang dikatain ngamen itu kan katanya rendah gitu lah. Kerjaan rendah. Tapi saya kalau yang lakoni saya kan ya Yang jalanin Mbak Slamet. Ya udah nggak apa-apa, yang penting halal gitu. Oke. Sekarang gimana nih Mas Rizal? Maksudnya sudah ada berapa karya Pak Slamet semenjak di Jakarta atau gimana? Alhamdulillah ini Pak Slamet kemarin sudah produksi rekaman kan di TA Pro sama di Proaktif. Dan alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semuanya, juga netizen semuanya, Pak Slamet empatnya video itu trending semua. Wah. Bahkan yang di lagu apa Pak? Yang Salahmu Sendiri ya, itu trending 3. Di trending 3 di TA Pro. Pak Slamet ini kan bisa dibilang kan saat ini Pak Slamet udah cukup terkenal ya. Gimana nih Pak Slamet? Udah semakin banyak fansnya nih, apalagi di Banyak yang minta foto gitu Pak, mungkin Iya, lagi iya. Gimana tuh, foto Pak atau gimana? Pak Slamet foto Iya gitu. banyak itu. Tadi siang juga pas di Monas ya Pak ya. Iya. Tadi siang kan kita jalan-jalan di Monas. Oh. Terus ternyata di sana juga banyak banget yang kenal Pak Slamet gitu. Minta Pada foto-foto gitu. Ya saya oke aja. Iya. Rasanya gimana Pak di Pak Slamet foto-foto rata-rata Yes. anak muda atau gimana Ya Pak? senang soalnya orang kayak gini kok ada orang yang Minta foto. ya bagaimana lagi untuk jalani aja. Iya. Nah, Tapi dari agak segi penghasilan gimana nih Pak? Ya alhamdulillah lah, mungkin kedepannya buat ekonomi Pak Slamet biar lebih tertata, biar lebih maju gitu ya Pak ya. Iya iya. Keluarga. Terus pokoknya ini dijalani terus ya supaya semoga aja ya bisa sukses, bisa gitulah. Tapi ya saya jalani biasa-biasa aja itu enggak. Pak ini gini enggak. Ya, pokoknya ya apa adanya gitu. Berjalan. Jalan. Pak Slamet bisa dibilang kan ini saat ini Pak Slamet udah terkenal ya Pak. Iya. Dan juga udah dikenal banyak orang. Akankah nanti profesi mengamen ini akan ditinggalkan dan fokus Iya. untuk menyanyi di Nyanyi. panggung-panggung atau seperti apa Pak ya Tapi Slamet? nek kalau dari saya itu kalau ada longgar kalau di rumah itu pas ada longgar ya sekali-sekali ngamen nggak apa-apa, cuma Tetap ngamen. menghibur, Buat, menghibur, ya menghibur saya sendirilah pokoknya sama orang. tetap ngamen.
mungkin sesekali lah ya buat cari hiburan juga. Soalnya itu bukan hanya tuntutan kerja, ini juga hobi Pak Slamet gitu untuk menyanyi. Ya untuk kedepannya mungkin seperti itu. Ya. Dari usia berapa sih Pak Slamet? Mungkin sudah di jalanan, sudah berapa ngamen, tahun sudah berapa profesi? tahun? Ya, sekitar 13 tahun. menjalani profesi pengamen. Waktu masih muda kerjanya yaitu di kebun. Itu Sawah. pari-pari, sawah pari-pari itu tuh. Kuli Kuli mengambil pari itu. Padi. Berarti emang kerjanya selama 13 hari itu menghibur teman Iya, masyarakat ya. Iya. Nah, terus akhirnya bisa terbesit untuk ngamen keliling itu, Pak Slamet itu gimana awalnya? Maksudnya bisa kan tadi kan menghibur, Iya. itu akhirnya dijadikan ngamen itu memang ide dari Pak Slamet atau mungkin ada dorongan dari teman-teman? Dorongannya gitu? konco-konco yang waktu di kebun kan kadang ada orang kalau kerja yang paling Pak, gampang, ini kamera ya. yang paling gampang itu ngamen itu Mbak kalau yang paling gampang cari rezeki ya gampangannya itu nggak pengen gampang duitnya yang ngamen, nah aku terus saya jalani. Karena ada dorongan dari ada teman-teman yang juga. dorong itu ada. Oke. Cuma yo berjanda tapi saya terus Diseriuskan. Iya, seriuskan. Oke. Nah, kalau di bangunan kan lama uangnya kan itu lama. Nah, kalau Ngamen sore langsung buat kebutuhan. Nah mungkin awalnya jadi pas ngamen itu istri mungkin menolak kah atau apa tetap ya, tidak ya, suka kah nggak atau suka, tetap nggak boleh gimana? juga nggak boleh. Tapi saya guys pengennya gini ya. Ya, pengen ngeyel terus ya, Pokoknya pengen saya hibur ngomongnya orang. ya, nggak usah malu-malu yang nyalani saya. Tapi kalau sekarang ya nggak ada apa-apa. Iya ora saya gitu. sempat ngalamin hal yang gak enak gak sih Pak? Apalagi kan mengamen di pasar ya, pasti ada ibaratnya ada yang tukang palak juga ya di pasar. Pernah gak sih Pak ngalamin itu Pak? Dukanya gitu Pak, nanti baru sukanya. Perjalani ngamen di pasar kan banyak. Kalau di pasar kan bukan Kesini. bukan Kesini, sama. Pak. Sini, Pak. Pasar kan kadang-kadang ada itu pasar tidak boleh di ini enggak juga masih juga ada yang boleh kawasan, juga punya ada. kawasan. Ya. Oh iya iya iya. Tapi di situ ada itu pegawainya pasar-pasar kadang ini di pasar ini tidak boleh dingameni. Tapi saya nggak di situ langsung ya pindah yang Lain langsung pindah aja. Nah kalau sukanya mungkin Pak saat-saat ngamen di pasar apa? Sukanya? ya sukanya ngamen di kampung-kampung kalau sore setengah-setengah 2 gitu mulai sampai jam 5 di kampung-kampung. Malah lebih enak di kampung-kampung karena di kampung itu mungkin lebih banyak mungkin kali ya Pak ya Tapi kalau kan ngasih. orang yang pada senang kan banyak pada senang. Soalnya saya itu kalau ngamen saya kalau pindah rumah itu lagunya juga berbeda. Ganti lagu. Ganti lagu. Biar nggak bosan. Nggak bosan. Nah Pak udah di Jakarta sekarang, pengen apa sih Pak mungkin? Yang ingin Ada dicapai. ya? Enggak pengen apa-apa sih, soal pengennya ya semoga tak saya jalani, semoga sukses kedepannya nggak ada halangan apa-apa itu. Iya. Amin. Mas Yusuf mungkin ada project Pak Terbaru. Sarman yang mau bisa di spill gitu, bisa diceritain atau apa, ada mau Atau ada mungkin mini konser seperti itu. konser atau apa gitu, mau ciptain lagu Kalau gitu. saat Mas ini Yusuf. Pak Slamet memang masih fokus untuk proyek-proyek recording dan sebagainya macam untuk mengarahkan intinya juga mengarah ke itu ya Pak ya, off air. Oh, Off iya. air. Dan ini kebetulan juga sudah ada beberapa job-job yang sudah masuk off air, indoors dan kayak apa ya, recording itu tetap kita jalankan buat mengarahkan ke off airnya itu tadi Mbak. Ya mungkin kedepannya harapannya juga Pak Slamet bisa menyanyikan karya sendiri. Mungkin saya pribadi kan juga ini 1-2 lagu sudah ada. Ya mungkin kedepannya semoga aja bisa dinyanyikan Pak Slamet dan bisa membawa karir Pak Slamet lebih maju gitu. Oke, mungkin terakhir bisa dinyalain lagi Pak Slamet buat gambar Soksud. Oke. Mungkin tutorial untuk menyalakan Iya, tutorialnya apa aja sound sih? musiknya Pak. Oke. Kalau menyalakan ini udah nyala. Oke. Matiin dulu. Dari Matiin dulu. mulai matiin dulu. Ini
kalau menyalakan kan gini Ustaz. Tapi ini kan sudah ada apa Settingannya masing-masing. masing-masing itu untuk buat, kalau buat ini kan Mic. beda, Mic ini yang kan satu. agak ini Buat yang mic ini satu. kan ada untuk musik, yang 3 ini untuk musik. Tapi kalau saya nyanyi kok kurang Keras. keras apa kurang bass kan. Ini saya kan tangannya ini sama yang Sama nyanyi. Jadi Pak Slamet sekaligus operator. Oh Di iya sini. iya iya. Malah Sekaligus kalau operator. saya nyanyi itu ini kan ini. Ya, sambil nyetel. Ya kurang penak apa yang kurang penak ini. Sambil nyetingin suaranya kurang gimana. Ini kan banyak acaranya untuk Ini untuk mic-nya. Oh, Ini juga ada wirelessnya. Kalau ada yang mau duet juga bisa. Ini kalau ada mic-nya orang menyanyi, pengen nyanyi duet. Ya, duet. Nah, ini juga ada wirelessnya. Ini. Jadi udah agak canggih sih kalau Pak Slamet nyamenya. Oh iya iya. iya. Nah kalau dihidupin dinyanyiin tuh gimana? Coba kalau mau Sampai untuk dioperasiin nyanyi gitu Pak Slamet. Pakai butut. Nah, ini pakai butut. Oh dari bluetooth dulu. Oh, ih, Ya termasuk canggih sih seusianya Pak Slamet bisa nyeting ini. iya. ya ini kalau ini kan langsung bunyi. Nyala lah, nyala. Kalau kurang bass ini, kalau kurang treble. Oke. Sedikit Pak Slamet nyanyi sambil nyanyi. Sambil nyanyi Pak. Semua sudah pertahankanmu, walau ku acuh tak acuh selama ini kepada diriku. Semua ku korbankan untukmu, ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit dirimu